Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Baik, eh, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai di penjelasan tentang suhuf dan sohifah. Silakan untuk dibuka di halaman 27 masing-masing peserta. Dibuka di halaman 27 kitabnya masing-masing. Ya. As-suhuf was-sohifat. Yani lembaran-lembaran atau helaian-helaian kertas itu ya. Kalau kita menyebutnya sekarang itu halaman. Kalau misalnya dalam suatu kitab, terus kemudian ada halaman, salah satu halaman dari kitab-kitab tersebut, itu namanya sohifah. Seperti contoh Al-Quran ini bentuknya kitab, ya. Sesuatu yang ditulis, sesuatu yang dikumpulkan ini kitab. Kemudian satu halaman dari Quran ini namanya sohifah. Kalau sekarang sohifah itu seperti itu. Di dahulu kala, sohifah juga wahunaka lafdan akhor istamalahul Qur'anu li syai'in yuktabu alaih. Kemudian Al-Quran juga itu menerangkan bahwasanya ada sesuatu atau ada satu hal yang mana sering pula digunakan untuk menulis Al-Quran. Ya, untuk menulis Al-Quran atau orang-orang Arab juga menulis beberapa kalimat-kalimat yang ingin mereka sampaikan di dalam kertas-kertas itu, lembaran-lembaran itu. Wawa lafdu suhuf. Apa itu namanya suhuf? Mereka menamakan hal itu suhuf. Ya, makanya dari dulu itu ada kitab-kitab yang tidak apa namanya yang berasal dari wahyu Allah, yang selain dari empat kitab itu seperti Zabur, Taurat, Injil, Quran, itu kita namakan suhuf. Orang-orang Arab menyebutnya suhuf. Seperti suhufnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya itu. Ya, jadi suhuf itu adalah suatu bentuk lembaran atau suatu halaman yang masih tercerai-berai, yang belum dikumpulkan, yang belum dikasih apa namanya, belum dikasih sampul, dijadikan satu. Itu namanya suhuf. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menulis dalam suatu kertas, terus kemudian yang halaman pertamanya kemana, yang halaman keduanya kemana, ya harus diratain dulu, dirapikan dulu gitu. Nah, itu namanya suhuf, lembaran-lembaran ya. Kalimat suhuf juga eh, sungguh sudah dikatakan, sungguh apa namanya sudah dibicarakan Allah sebelumnya di dalam Al-Quran di zaman azali. Karena kenapa? Kalau kita bertanya apakah Quran itu ditulis di dalam suhuf-suhuf juga, Ustadz gitu. Oh, tentu jelas. Karena di dalam Quran sendiri, di dalam apa ayat Allah sendiri, Allah menerangkan bahwasanya suhuf, bahwasanya lembaran-lembaran itu juga digunakan untuk menulis Al-Quran. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya adalah ayatnya yang mengatakan demikian. Seperti contoh ayat, Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir tersebut dari para ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan, ya, tidak akan meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahum bayyinah, sehingga datang kepada mereka suatu bukti yang nyata, yakni rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Apa bukti itu? Ya, salah satu buktinya adalah suatu rasul, suatu utusan yang berasal langsung dari Allah, yang diutus langsung dari Allah,
yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar. Nah, kalimat suhuf di sini itu menunjukkan bahwasanya Allah tentu mengetahui bahwasanya nanti Al-Quran itu akan ditaruh atau akan ditulis di dalam suhuf-suhuf nantinya. Ini menjadi dalil bahwasanya Quran itu juga ditulis di dalam suhuf karena ada kalimat Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahhara. Rasul-rasul itulah yang diutus untuk membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Maksudnya Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Lalu, mengapa mereka berpaling dari suatu peringatan? Ka'annahum, ka'annahum seakan-akan mereka itu humurum mustanfiroh. Seakan-akan mereka itu seperti keledai liar. Seperti keledai liar yang sedang terkejut. Gitu ya. Farrot min qaswarah, mereka kabur atau mereka lari dari yang namanya singa. Bal yuridu kullam ri'im minhum ayyuta suhufam munasyarah. Akan tetapi setiap dari mereka itu menginginkan untuk diberikan lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Ya, jadi di sini juga dalam ayat ini juga menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang kafir itu juga itu mereka menginginkan untuk dibacakan kepada mereka, dibacakan bukti kerasulan dari seorang yang datang kepada mereka atau rasul yang datang mereka dengan membawa kitab-kitabnya. Seperti halnya orang-orang kafir itu ingin Muhammad membacakan ayat-ayat suci dari Tuhannya yang sudah terletak atau yang sudah ditulis dalam yang namanya suhuf atau lembaran-lembaran. Qala Az-Zamakhsyari, berkata Imam Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini adalah salah satu pionir atau salah satu ulama yang mengarang kitab namanya Al-Kasyaf. Ya. Al-Kasyaf ini tafsir yang sangat terkenal bagi orang para sufi. Gitu ya. Al-Kasyaf li Zamakhsyari. Ini sangat terkenal kitabnya sering dibaca, sering dikaji juga oleh para penuntut ilmu di Timur Tengah. Ma'ahu sahifatun. Jadi lafadz Al-Quran itu juga mengandung makna sahifah. Kata Imam Zamakhsyari itu di dalam Al-Quran sendiri kata-kata sohifah, kata suhuf itu sudah sangat familiar kita dengar di dalam Al-Quran jika kita mau meneliti. Apa itu sohifah menurut Imam Az-Zamakhsyari? Wa hiya qit'atun min jildin aw qirtasun yuktabu fihi. Sohifah atau bentuk jamaknya, bentuk banyaknya adalah sohaif atau suhuf adalah suatu potongan dari suatu kulit, potongan dari suatu kulit yang tentu sudah disamak. Jadi kulit yang apa kulit hewan yang sudah panjang mau unta, mau sapi atau mau kambing, domba dan lain sebagainya, kemudian disamak, dibersihkan terlebih dahulu, terus kemudian biasanya dikeringkan, terus kemudian masih ditipiskan lagi sehingga menjadi sesuatu yang sangat kering gitu, menjadi sesuatu yang sangat kering dan apa warna kulitnya ini tentu sudah tidak lagi coklat atau hitam atau bagaimana. Tapi warna kulitnya ini sudah menjadi terang. Sudah menjadi terang. Terus kemudian terang agak kegelapan terus kemudian bisa ditulis. Jadi ketika ditulis tinta di atasnya itu tentu tulisan tersebut dapat terbaca. Au kirtosin yuktabu fi, atau suatu kertas yang digunakan untuk menulis. Ya, tentu bukan kertas, karena zaman itu orang Arab belum tahu kertas itu seperti apa, tapi mereka menganggap lembaran-lembaran itu atau kulit-kulit yang tipis tersebut ya sekarang seperti kertas. Waqala al-Azadi, dan berkata Imam al-Azadi, wasuhufu suhuf wahidatua, adapun bentuk mufradnya, bentuk satunya suhuf itu sahifatun. Jadi sohifatun itu bentuk satunya, bentuk mufradnya, sedangkan bentuk jamaknya, bentuk banyaknya adalah suhuf. Apa menurut Imam Al-Azadi? Sohifa itu adalah al-kit'atu, suatu potongan min adamin abiyad.
dari kulit yang putih, kulit yang bersih. Aurokin atau suatu perkamen, yukta bufia yang mana ditulis di dalam perkamen tersebut Al-Quran atau tulisan-tulisan yang lain. Watilkal alfat kana ma'rufatan indal arabi fil jahiliyati wal islam. Kata-kata sohifa ini sering kali apa namanya familiar atau sudah terkenal di kalangan orang-orang Arab, baik ketika zaman jahiliyah atau Islam. Karena sohifa ini sering digunakan untuk menulis apapun yang mereka inginkan, baik syair, baik surat, dan lain sebagainya. As-sahifatu wa suhaif fi kalamil Arab. Ya, apa namanya itu kertas itu di dalam kalam Arab dalam ucapan mereka qalal mutalammisu yukhatib Tarfata bin Abd ya. Seorang mutalammis, seorang ahli syair itu berbicara, mengajak berbicara pada Tarfah bin Abd. Alqis sahifata la abalaka innahu yukhsha 'alaika minal hiba innakrishu. Alqis sahifata la abalaka innahu. Buanglah surat-surat atau lembaran-lembaran yang tidak ada perlindungan bagimu. Innahu yukhsha 'alaika minal hiba innakrishu. Kamu sesungguhnya dikhawatirkan atasmu dari pujian yang berlebihan. Ini syair yang diucapkan oleh Mutalammis kepada Torfa bin Abd. Wa qala Laqid bin Ya'mar al-Ayyadi. Ya, berkata juga apa namanya penyair yang bernama Laqid bin Ya'mar al-Ayadi. Salamun fis sahifati min laqitin ila man bil jazirati min iyadin. Suatu salam dalam surat ini, dalam lembaran ini min laqitin dari seorang laqit ila man bil jazirati min iyadin. Pada seseorang yang berada di jazirah lain dari negara Iyad. Bi anna laitha kisra qad atakum, sesungguhnya singa-singa yang berasal dari Kisra itu telah datang kepada kalian. Fala yashghulukum sukun niqadi, maka janganlah kalian sibuk dengan pasar kalian, maksudnya duniawi kalian. Atakum minhum sittuna alifan yujazzunal kataib kal jaradi. Ya, telah datang kepada kalian sebanyak 60.000 orang. Ya, mereka menggiring pasukan-pasukan itu seperti halnya mereka menggiring belalang. Ya. Ala hankin atainakum fahada awanun halakukum kahalaki adi. Dengan amanah, dengan amarah mereka datang pada kalian adalah kehancuran kalian seperti hancurnya kaum Ad. Itu adalah suatu syair. Ya. Jadi syair itu tidak bisa kita terima mentah-mentah, tidak bisa kita fahami mentah-mentah karena syair itu seperti puisi. Jadi kalau kita mau memahami artinya ya kita harus memiliki zauk, memiliki perasaan yang sama dengan apa yang diucapkan oleh si penyair tersebut. Kemudian Ibnu Tosriyah, wa syairun Hammasi, ya syair orang ahli syair dari apa daerah namanya Hammas. Beliau mendendangkan suatu syair Sohaifu indilil itabi tawituha syuru yauman wal itabu tawilu. Ada lembaran-lembaran teguran yang kusimpan, yang akan terbuka suatu hari nanti dan teguran itu akan terasa panjang. Nah, di sini menggunakan kata sohaif. Ini syair-syair orang jahiliyah ini. Syair-syair orang jahiliyah. Nah, ini mengatakan di dalam syair mereka bahwasanya ada kalimat suhaif. Nah, tentu mereka nggak mungkin ngomong suhaif, suhuf, sedangkan mereka nggak menggunakan. Jadi pastilah mereka ini menggunakan suhuf, mereka menggunakan suhifa, terus mereka kenal akan suhifa tersebut, makanya mereka mencantumkan kata suhaif atau suhuf atau suhifa di dalam syair mereka. فلا تحمدي ذنبي وأنت ضعيفة فحمل دمي يوم الحساب ثقيل. Janganlah engkau memikul darahku, sedang engkau itu orang yang lemah. Nah, karena memikul dosaku di hari kiamat atau hari perhitungan itu akan terasa berat. Afwan min, afwan. Suratun Afwan Ustaz. makiyatun maktubatun fi iya
sudah halaman ke berapa, Ustaz? Afwan, Pak. Bagaimana? Sudah halaman ke berapa? Oh, ini sekarang sudah halaman ke 29. Oh ya, Ustaz, lanjut. Oh iya, baik. Kita lanjut. Suratun Makkiyah maktubatun fi sahifah. Ya, ini menjadi dalil juga bahwasanya ada juga ayat-ayat yang berasal dari surat-surat Makkiyah ya, yang turun sebelum hijrah itu juga ditulis dalam sahifah, ditulis dalam lembaran gitu ya. Nah, bagaimana dalilnya? Apa dasar mengatakan bahwasanya surat Makkiyah itu tertulis dalam suatu lembaran, dalam suatu halaman seperti sahifah? Itu cerita tentang kisah Islamnya atau kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begini ceritanya. Fakharaja Umar yauman wa ma'ahu sayfuhu yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari telah keluar Sayyidina Umar telah keluar dan beliau membawa pedangnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina dan orang-orang muslim. Wahum dan para Sayyidina Umar dan para teman-temannya itu mujtami'una fi daril arqam inda Safa. Nah, berkumpul di Darul Arqam, rumahnya Arqam di dekat Bukit Sofa. Ya, ini apa namanya kaum muslimin ini ya lagi kumpul terus Sayyidina Umar pengen pengen bunuh katanya. Wa indahu dan di sisi Rasul malam yuhajir minal muslimin fi nahwi arba'ina rajulan dan orang-orang yang belum berhijrah ke Madinah saat itu ada sekitar 40 orang. Nah, ini belum Sayyidina Umar belum belum apa namanya belum Islam ya. Jadi ini ceritanya tentang Sayyidina Umar masuk masuk Islam. Falakiyahu Naim bin Abdullah. Kemudian di tengah jalan beliau ketika mau apa namanya mau membunuh Nabi, mau pengen membunuh para orang-orang Muslim, beliau bertemu dengan seseorang yang bernama Naim bin Abdullah. Faqala aina turidu ya Umar? Mau kemana kamu Umar? Ente mau kemana? Faqala uridu Muhammadan. Saya pengen ketemu Muhammad. Alladzi farraqa amra Quraisy wa abadinaha fa'aqtuluh. Kata Sayyidina Umar, saya pengen ketemu sama Muhammad. Karena orang Muhammad ini telah memecah belah urusannya orang-orang Quraisy. Karena Sayyidina Umar saat itu masih kondisinya kafir. Beliau menganggap Nabi Muhammad ini suatu ancaman yang nyata yang dapat memecah belah atau mencerai-berai orang-orang Quraisy ini. Masa apa namanya orang Quraisy ini perang atau saling bermusuhan, terus kemudian saling bantah-bantahan karena cuma masalah agama saja, kata Sayyidina Umar. Dan kemudian kata Sayyidina Umar, si Muhammad ini sudah mengkritik agamanya orang-orang Quraisy, maka saya pengen bunuh. Faqala Naim, maka si Naim pun berkata, Wallahi laqad gharratka nafsuk. Nah, kamu tuh telah ditipu oleh diri kamu sendiri, Umar. Tuh. Atara bani manafin tarikat tamshi 'alal ardi wa qad qatalta Muhammadan. Nah, apa kamu tidak melihat ya orang-orang keturunannya Abdul Manaf itu nanti akan meninggalkanmu bebas gitu. Kamu bisa seenaknya apa namanya jalan di atas bumi sedangkan kamu sudah membunuh Muhammad? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Pasti mereka akan membela Muhammad tersebut. Terus kemudian mereka nggak akan meninggalkan kamu hidup begitu saja ketika kamu sudah membunuh membunuh Muhammad. Ya, jangan kira setelah membunuh Muhammad urusan kamu selesai dengan Muhammad, tapi kamu berhubungan atau memiliki masalah dengan satu keluarga yang Bani Manaf tadi katanya. Afala tarji ila ahlika fatukima amrohum. Ya, apa kamu nggak pengen balik ke keluargamu sendiri kemudian kamu mengatur urusan mereka? Ya, nah, ini mah terus kemudian berhubungan dengan keluarga. Orang Arab itu kalau sudah berhubungan dengan keluarga, mereka itu akan biasanya akan
menjadi emosional, akan menjadi emosional. Jadi gampang marah, gampang bahagia itu karena keluarga, karena memiliki ikatan emosional apa dengan keluarga yang sangat-sangat erat atau sangat-sangat kuat. Qala wa ayu ahli, keluarga yang mana? Kata kata Sayyidina Umar. Qala khintuka wa ibnu ammika Sa'ad bin Zaid wa ukhtuka Fatimah faqat wallahi aslama. Nah, kata Naim tadi, ipar kamu dan sepupu kamu itu ya, yang bernama Sa'id bin Zaid dan saudara perempuanmu yang bernama Fatimah ya. Jadi saudara apa namanya saudara si Umar yang bernama Fatimah itu menikah dengan pamannya sendiri. Ini suatu kebiasaan orang Arab itu korobah ya, menikah dengan kerabatnya sendiri, familinya sendiri. Jadi wajar ya, sepupu saling nikah. Gitu. Ya, jadi Fatimah nikah dengan Sa'id bin Zaid. Kemudian Naim ini bilang ke Sayyidina Umar bahwasanya nah, mereka berdua ini sudah masuk Islam. Ente ngapain ngurusin Muhammad yang urusannya tambah lebih ribet? Ente urusin aja keluarga ente sendiri. Katanya, kata Naim ini seperti itu. Farja Umar ilaihima. Kemudian Umar pun mendatangi tuh. Nah, gara-gara Umar pentolan kaum kafir Quraisy kemudian dengar adiknya dan sepupunya ya ini iparnya sudah masuk masuk Islam. Kemudian mendatangilah si Umar ini ke rumahnya adiknya ini. Wa indahuma Khabbab bin Arth yukri'uhumal Qur'ana. Kemudian di samping mereka itu ada Khabbab bin Arth. Khabbab bin Arth ini termasuk sahabat yang hafal Quran. Kemudian membacakan atau mengajarkan kepada mereka berdua tentang Al-Quran. Jadi di rumah itu di kejadian tersebut Umar ini sedang datang dan menemui Khabbab ini lagi ngajarin mereka berdua tentang Al-Quran. Falamma sami'u maka ketika mereka mendengar, ya mereka ini si Fatimah, Sa'ad bin Zaid, kemudian si Khobab ini datang. Terus kemudian mengetahui bahwasanya Umar ini apa namanya datang. Hassa Umar taghayyuba Khobab. Kemudian si Khobab ini sembunyi, sembunyi di entah di dapur, entah di kamar mandi atau bagaimana. Kemudian ketika Umar ini sudah apa namanya merasa bahwasanya Khobab sudah pergi, sudah menghilang atau sudah sembunyi, ya. Kemudian melihat wa akhadat Fatimah sahifata fa alqatha tahta fakhidaiha. Kemudian si Fatimah ini mengambil lembaran-lembaran sahifah tadi, lembaran-lembaran Quran tadi yang diajarkan oleh Khobab bin Arth, kemudian meletakkannya di apa di kalau bahasa Jawa itu namanya dikempit atau disembunyikan di bawah pahanya, ya, di bawah kakinya ini. Jadi biar nggak kelihatan sama Sayyidina Umar. Nah, ini menunjukkan ya kata Sohifah di sini menunjukkan bahwasanya dulu Al-Quran, yakni surat Toha yang dibaca oleh Sayyidina Umar atau surat Toha yang diajarkan kepada adiknya Sayyidina Umar itu juga sudah tertulis atau tertuang, termaktub di dalam tulisan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Sohifah atau lembaran atau halaman-halaman itu digunakan untuk menulis Al-Qur'an. Waqat sami Umar qira'ata Khabbab dan Sayyidina Umar udah dengar bacaan Khabbab tadi itu yang diajarkan kepada mereka berdua. Falamma dakhala maka ketika masuk Sayyidina Umar, qala ma hadhil hanimah hayyin. Apa penghinaan ini? Penghinaan macam apa ini kata kata Sayyidina Umar. Qala mereka berdua pun menjawab, "Masa mi'ta syai'an? Apa ente nggak dengar sesuatu apapun ketika masuk ini?" Kata si Fatimah dan suaminya. Qala bala. Ya tentu, saya dengar gitu. Eh, Qad akhbarta annakum tabi'atuma Muhammadan. Saya dengar nih, saya dapat khobar, saya dapat kabar, dapat berita bahwasanya kalian berdua itu sudah mengikuti Muhammad ya. Kata Sayyidina Umar ke adiknya. Wabatasya bikhintihi Sa'id bin Zaid. Kemudian Sayyidina Umar ini apa ya? Orangnya kan temperamen, orang yang pemarah, orang yang gampang naik, memuncak amarahnya. Akhirnya mukul iparnya.
dipukul itu, apa namanya itu, si ini ditonjok si iparnya itu, suami dari adiknya. Faqamat ilaihi ukhtuhu litukab. Kemudian si istrinya tadi itu Fatimah, adiknya Umar, itu langsung berdiri untuk melindungi si suaminya tadi. Fadarabaha fasyaja. Maka si Umar juga memukul adiknya, adik perempuannya yang bernama Fatimah, terus kemudian melukainya sampai bercucuran darah namanya, bercucuran darah. Falamma fa'ala dzalika qalat lahu ukhtu. Maka ketika apa namanya? Sayyidina Umar sudah memukul adiknya ini, adik perempuannya pun langsung bilang gitu. Qad aslamna wa amanna billahi wa rasulih fasna ma syi'ta. Nah, karena keteguhan iman adiknya ini dan suaminya, adiknya pun bilang, kita sudah Islam. Kita juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Muhammad. Fasna ma syi'ta, lakukan apa yang Anda mau, wahai Umar. Nah, kata adiknya demikian. Kemudian walamma ra'a Umar ma bi ukhtihi min ad-dami nadima. Maka ketika Umar ini melihat apa yang terjadi pada adik perempuannya ini, ya, sekeras-kerasnya Sayyidina Umar pun beliau beliau memiliki rasa rasa apa ya, rasa peduli, terus kemudian rasa sedih kalau adiknya kenapa-napa. Beliau menyesal setelah beliau memukul adiknya terus melihat adiknya terluka berdarah, beliau kemudian menyesal. Kemudian berkata pada si adiknya ini, "A'tini hadhihi sahifata." Berikan kepada saya lembaran-lembaran ini, katanya. Ya, ya kan, karena tadi ngejar terus kemudian kertas-kertas itu berjatuhan. Berikan kepada saya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Umar itu sangat menghargai. Jadi nggak mengambil hak orang itu, memaksa untuk mengambil atau merampas, tapi izin terlebih dahulu untuk mengambil mengambil Quran tersebut. Allati sami'tukum takra'una fihal an. Yang mana aku dengar kalian itu sedang membaca Al-Quran ini lewat kertas-kertas ini atau halaman ini atau lembaran-lembaran ini sekarang. Hatta anzura ila ma ja'a bi Muhammad, sehingga aku dapat melihat apa sih yang dibawa oleh Muhammad ini, katanya. Kata si adiknya, qalat inna nakhsyaka 'alaiha. Sesungguhnya kami takut sekali jika kamu membawa lembaran-lembaran ini atau membawa Quran-Quran ini, kertas-kertas Quran ini. Fakhaifa anahu yu'iduha. Kemudian si Umar tadi bersumpah bahwasanya enggak ngapa-ngapain, saya akan ngembaliin, katanya. Qalat lahu. Kata apa namanya? Si adiknya ini kepada Sayyidina Umar, wa qad ta'imat fi islami. Beliau pengen sekali, bercita-cita sekali si adiknya ini bahwasanya Umar segera masuk masuk Islam bersama dengan para kaum muslimin yang lainnya untuk membantu Islam. Kemudian karena apa namanya, emosi juga, adiknya berkata, innaka najasun ala syirkika wa la yamassuha illa al-mutahharun. Ente itu najis, Umar. Kata adiknya ini ya, kata adiknya ke kakak lakinya. Ya, lagi marah habis dipukul ini. Anda itu najis. Najisnya bukan karena najis hakiki, karena zat seperti anjing dan babi, bukan. Karena kemusyrikanmu atau karena rasa syirikmu kepada Allah. Dan tidak boleh orang-orang yang tidak suci memegang Al-Quran itu, katanya. Fakoma, maka karena disangka najis gitu, dibilang najis, maka Sayyidina Umar pun berdiri, fakoma, faktasala, kemudian mandi. Ya. Fa'atat susuhifata wa qara. Kemudian setelah melakukan mandi tadi, membersihkan diri, ya. Kemudian si saudara perempuannya Umar ini memberikan lembaran-lembaran Quran tersebut kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar pun membaca. Wafiha, dan di dalam lembaran tersebut ada kalimat Toha, ya, surat Toha. Wakana, dan Sayyidina Umar itu juga katiban, juga ahli menulis, orang yang suka menulis juga di dalam lembaran-lembaran. Jadi faham tulisan apa ini, Sayyidina Umar faham, ya. Karena Sayyidina Umar itu bukan ummi, jadi beliau juga bisa membaca dan bisa bisa menulis dan faham kalau ada orang yang menulis. Falamma qara'a ba'da, maka ketika membaca sebagian dari surat Toha tadi, qala ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Kata Sayyidina Umar langsung terkejut, betapa bagusnya
ucapan ini, kata-kata ini dan betapa mulianya karena mendengar artinya. Ya. Jadi orang orang dulu itu kalau orang dulu kalau misalnya mendengar Al-Qur'an itu langsung bergetar hatinya karena inti dari Al-Qur'an mereka faham sekali. Falamma sami'a Khobab, maka ketika Khobab mendengar kalimat Umar ma'asana hadzal kalam wa akramah, Khobab keluar kepadanya, keluar dari tempat persembunyiannya tadi. Waqala, dan Khobab tadi berkata kepada Sayyidina Umar, Ya Umar, inni wallahi la arju ayyakuna Allahu qad khassaka bida'wati nabi, fa ini sami'tuhu amasu wa huwa yaqul. Ya, kemudian apa namanya? Beliau berkata, wahai Umar, sesungguhnya diriku, wallahi demi Allah, aku sangat menginginkan bahwasanya Allah itu mengkhususkan dirimu dengan membantu dakwah nabinya. Maksudnya apa namanya? Beliau itu menginginkan sekali saudara Khobab ini pengen sekali bahwasanya Umar ini masuk Islam kemudian membantu Islam. Sampai bilang dengan kata-kata Allahumma ayyadal Islam bi Umar bin Khattab wa bil Hakam bin Hisham. Bahkan Sayyidina Khobab ini mengatakan dengan doa, Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan masuknya Umar bin Khattab dan Abul Hakam bin Hisham. Allah ya Umar. Faqala Umar, kemudian Umar pun berkata, inda dzalika ketika dibilang seperti itu. Fadallani ya Khobab ala Muhammadin hatta atihi fa aslama. Ya, kalau gitu Khobab, eh, sini kasih tahu apa diriku, tunjukkan diriku pada Muhammad. Tunjukkanlah aku pada Muhammad sehingga aku dapat mendatanginya dan aku dapat Islam di depannya. Karena bergetar ya hatinya sudah mendengar surat Toha tadi. Akhirnya Umar pun berencana masuk masuk Islam. Meriwayatkan juga Abu Abdullah Al-Hakim. Hakim. Ada riwayat lain yang mengatakan tentang cerita ini tapi beda versi. Akhbarnahu Abdurrahman bin Hamdan Al-Jalab. Ya, mengabarkan kepada kita pada cerita tersebut siapa Abdurrahman bin Hamdan Al-Jallab di Hamdan ya, di negara Hamdan. Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Barat Al-Antoki. Ini dapat dari gurunya ceritanya dari Muhammad bin Ahmad bin Barat Al-Antoki. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanini. Diceritakan beliau mendapat lagi dari gurunya, ini silsilah sanad ya, kalau di dalam ilmu hadis, dari gurunya yang bernama Ishaq bin Ibrahim Al-Hanini. Haddatsana Usama bin Zaid bin Aslam. Menceritakan kepada kita siapa? Usama bin Zaid bin Aslam an abihi dari bapaknya an Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah, ini silsilah sanad dalam bidang ilmu hadis. Qala berkata Sayyidina Umar, lama fatahat li ukhti, maka ketika saudari perempuanku itu membukakan pintu untukku, kultu ya aduwa nafsaha aswabta, ya, kata Sayyidina Umar langsung itu nggak pakai assalamualaikum karena belum Islam. Ente tahu nggak ente itu merasa benar dalam apa? Qalat wa rafa'a syai'an. Kemudian apa namanya apa namanya si si apa namanya saudarinya ini, ya saya nggak tahu. Kok Anda mengira saya benar, saya nggak tahu. Ente bilang saya apa namanya benar itu apa katanya. Kata saudarinya. Fakolas maka saudarinya berkata lagi, ya ibn Khattab, ma kunta sani'an fasna'hu fa inni qad aslamtu. Di cerita lain, Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya si saudarinya ini beliau tanpa mendengar apa namanya itu surat Toha dan bertemu dengan Khobab. Tapi di riwayat hadis yang lain mengatakan Sayyidina Umar bahwasanya ketika apa namanya beliau datang ke rumah adiknya ini, adiknya langsung bukain terus beliau tanya, Anda benar gak? Tuh, ya langsung ditodong dengan pertanyaan, ente benar nggak katanya. Kata adiknya, benar apa? Saya nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah, ente bukan seorang kholik, ente bukan seorang ciptaan, Anda bukan Allah. Kalau Anda mau melakukan apapun, silakan katanya ya. Karena aku sungguh sungguh sudah Islam. Mungkin adiknya sudah punya perasaan bahwasanya "Nah, ini Umar nih nanya karena saya kayaknya sudah Islam gitu. Karena dengar dari orang-orang. Kemudian Umar pun bilang, Fadakhaltu fajalastu ala sarir. Kemudian saya masuk ke rumah adiknya tadi. Setelah dibukakan, saya masuk ke rumah adiknya. Kemudian saya duduk di kasur, di suatu hamparan
kasur kayak sofa gitu kalau sekarang. Faida bisohifatin wastal bait. Kemudian saya melihat ada suatu lembaran-lembaran yang berada di tengah rumah. Fakultu ma hadis sohifah. Apa lembaran-lembaran ini? Hahuna yang terletak di sini. Fakolas maka adiknya da'na angka yabna Khattab. Biarkanlah apa namanya? Diri kami dari dirimu wahai anaknya Khattab katanya. Udah jangan ikut campur, nggak usah ikut urusan kami wahai Ibnal Khattab kata kata adiknya. Anta la taghtasil minal janabati wala tathur. Anda itu belum apa namanya? Belum mandi dari janabah. Ente itu masih junub katanya. Dan Anda tidak suci. Di sini bukan junub karena habis berhubungan dengan istrinya, bukan. Tapi maksudnya nggak Islam. Ente jangan sekali-sekali menyentuh itu. Ya. Wa hadzal yamassu ilal mutahharun, dan Al-Qur'an ini tidak boleh apa memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Kata si adiknya tadi. Ini riwayat yang berbeda ya, tanpa ada kejadian dengan Khobab tadi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran atau surat Makkiyah Toha itu juga ternyata ditulis ya, ditulis dalam Sohifah, ditulis di dalam lembaran-lembaran hal-hal halaman-halaman yang tipis itu. Ya, ini menjadi tanda bahwasanya ternyata Quran itu apa ditulis di apa namanya beberapa lembaran juga ketika di masa masa sebelum hijrah. Ya. Ma kutibal wahyu illa firroki. Tidaklah Al-Quran, wahyu itu ditulis kecuali di dalam roki, perkamen. Ya. Fatil riwayat tufidu annal Quran al-Karim kana yuktabu mundu awaili lisan fi sahifa. Riwayat tersebut, riwayat hadis yang sudah saya sebutkan tersebut, menunjukkan bahwasanya Quran juga ditulis di awal-awal Islam datang, yaitu di dalam lembaran. Seperti surat Toha yang dibaca Sayyidina Umar itu juga lewat lembaran. Haitsu kanat surat Toha inda Sayyidah Fatimah bintul Khattab itu maktubatan fi sahifah ya. Ya demikianlah seperti halnya surat Toha yang mana dibawa oleh Sayyidah Fatimah bin Khattab, binta Khattab. Nah, adanya Sayyidina Umar itu juga surat Tohanya yang dibaca oleh Khabbab terletak atau tercantum atau tertulis di dalam suatu sahifah atau lembaran. Wadzalika fi ahdin mubakir. Nah, itu saja di masa-masa yang telah lalu, masa-masa awal itu sudah ditulis di dalam lembaran qabla dukhuli Sayyidina Umar fi dinil Islam. Sebelum jauh jauh sebelum Sayyidina Umar itu masuk Islam. Wala nuridu an tutil, kami tidak ingin berpanjang lebar. Farraqu waladim waladikana yastamilu Arab lil kitabati kullama aradu ay yaktubu syai'an. Maka kita bisa simpulkan arraqu waladim yakni perkamen-perkamen, kemudian kulit-kulit tipis yang digunakan untuk menulis, itu juga digunakan orang-orang Arab untuk menulis sesuatu yang ingin mereka tulis. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabul kiram aidan maka yaktubuna illa ala roki. Begitu juga Rasulullah dan juga para sahabatnya. Beliau juga kalau menulis atau ingin menulis surat, kemudian ingin menulis sesuatu, menulis Quran itu juga menggunakan ar-roki, lembaran-lembaran, perkamen-perkamen, kemudian kulit tipis yang digunakan untuk menulis. Ya. Wa ada ar-raqu wal adim ba'dama tuktabu alaihi al-ayat aw ghairu ayat karena yusamma sahifah. Jadi apa namanya? Dulu itu namanya itu ar-raq wal adim ya. Raq wal adim itu ya sama lembaran-lembaran kemudian atau kulit tipis yang digunakan untuk lembaran. Itu baik di dalamnya itu ditulis ayat Al-Qur'an atau tidak ditulis dalam ayat Al-Qur'an itu dinamakan sohifah. Jadi sohifah itu bentuk lembarannya ya. Kak, apa namanya itu kertasnya atau lembarannya atau kulit tipisnya ya itu namanya arrok atau adim. Kalau rok itu perkamennya, kalau adim itu kulit tipis yang digunakan untuk menulis. Nah, kemudian setelah banyak ini namanya suhuf, lembaran-lembaran ini, lembaran-lembaran rok ini namanya suhuf atau suhifah. Nama lainnya lah ya. Suhuf, eh, suhuf itu adalah jamus suhifah, bentuk jamak atau bentuk eh, eh, umum dari namanya sahifah. Waya al-waraqatu al-maktubah, suatu kertas yang digunakan untuk menulis. Kama summiyat eh, s- eh,
Sahifatul Mutalammis wa Sahifatul Jur. Nah, seperti halnya tadi syairnya Mutalamis ya kepada seseorang itu juga syairnya ditulis di dalam sahifah, ditulis dalam kulit tipis kemudian di apa namanya itu dikumpulkan menjadi sahif lembaran-lembaran. Ya, begitu juga apa namanya fi suhufim mukarramatin marfu'ah dalam ayat kan sudah dijelaskan fi suhufim mukarramatin marfu'ah dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan dan ditinggikan nilainya, ditinggikan derajatnya. Ya, ayat tersebut, ya, ayat Quran Karim tersebut itu menunjukkan apa namanya semenjak turunnya Al-Quran di Mekah itu juga sudah tercetak atau tercantum sudah tertulis di dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Fakullama nazalat ayatun aw suratun kutibat firroqi. Maka setiap ayat yang turun atau surat yang turun itu juga ditulis di dalam perkamen atau lembaran-lembaran. Kalla innaha tazkirah. Sekali-sekali jangan apa namanya ajaran Allah itu suatu peringatan karena ajaran Allah itu suatu peringatan. Faman syaa dzakarah, maka barang siapa yang ingin mengingat Allah maka ia akan mengingat pada Al-Quran fi suhufin mukarramah yang mana Al-Quran tersebut ditulis dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan marfu'atin mutahharah dan ditinggikan derajatnya dan disucikan. Biaidi safaroh berada di tangan utusan atau para malaikat kiro mimbaroroh yakni orang-orang yang mulia yang berbakti kepada Allah ya jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Quran ini atau membantah argumentasi atau membantah ucapan pendapat orang-orang kafir atau orang-orang orientalis, orang-orang barat bahwasanya Quran itu mana? Yang pertanyaan awal itu ya, al-ishkal awal, ishkal tsani yang mengatakan Quran itu nggak ditulis dalam lembaran-lembaran. Buktinya apa bahwasanya Quran itu ditulis dalam ini ada buktinya nggak bahwasanya Quran itu dulu ditulis di atas perkamen, ditulis di atas sahifah kertas gitu. Apa buktinya? Buktinya banyak. Mulai dari Quran juga menyebutkan kata suhuf, terus kemudian surat Toha juga yang dibaca Sayyidina Umar juga ditulis di dalam lembaran-lembaran atau kertas-kertas. Kemudian sebelum datangnya Islam juga orang-orang Arab juga menggunakan sahifah seperti syair-syair sudah menjelaskan apa itu suhuf ya. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.